Buset. Bupati, adik bupati, dan 2 kerabat bupati. Korup semua. Keluarga cemana ini? Agak lain ini keluarga. Kamis kemarin, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan di wilayah Lampung Tengah. Pas kampanye teriak akan menjamin kesehatan rakyat. Giliran udah menjabat, rakyatnya masih ada yang stunting, bupatinya sibuk gendutin rekening. Ardhito ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 10 Desember. Namanya juga OTT. Oh, tiba-tiba. Kayak lo lagi jalan ke mall, tiba-tiba ketemu temen lagi makan berdua sama atasan. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba. Oh. Tiba. Cuma bedanya kalau OTT teman kantor paling jadi gibahan. Kalau OTT KPK langsung ke ruang tahanan. Jadi Ardhito dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni Ranu Hari Prasetyo selaku adik Bupati Lampung Tengah, Ricky Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah dan masih kerabat dekat Bupati, Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga kerabat dekat Bupati, dan Muhammad Lukman Samsuri selaku pihak swasta atau Direktur PT LKK Mandiri. Buset. Bupati, adik bupati, dan 2 kerabat bupati. Korup semua. Keluarga cemana ini? Agak lain ini keluarga. Cuma satu pihak swasta doang yang jadi outsider. Salah circle kayaknya. Itu pas dijejerin, terus foto jadi tersangka, berasa foto keluarga. Dress code-nya rompi oranye. Mana fotonya madep belakang semua. Udah kayak penonton disorot dari belakang. Kini setelah dijerat sebagai tersangka, Ardhito dan keempat tersangka lain langsung ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 10 hingga 29 Desember. Tersangka Ricky dan Lukman ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Sementara Ardhito, Ranu, dan Anton ditahan di rutan KPK Gedung ACLC. Nah, si Ricky dipisahin tuh. Mungkin KPK takut kalau disatuin bukannya introspeksi malah atur strategi. Namanya juga koruptor. Aja-aja ada alasannya. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja alasannya biar nggak tekor. Dalam kasus ini KPK mengungkapkan bahwa Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya diduga menerima suap sebesar 5,7 miliar rupiah. 5,7 miliar kalau dibeliin kemplang, ikan tenggiri bisa punah tuh. Uang hasil suap itu diantaranya diduga dipakai buat dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah. Dan buat melunasi utang pinjaman bank yang dipakai buat kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Kalau modal kampanye ngutang, ya jelas pas kepilih bakal nyari balik modal. Bukannya melayani rakyat malah ngembat duit rakyat. Rakyatnya susah, saldo bupatinya nambah. Padahal gaji plus tunjangan bupati per bulan itu 5,88 juta. Jangankan jabat 2 periode, jabat 10 periode aja nggak bakal nyampe 5 miliar. Nah kan jadi curiga nih. Modalnya gede, gajinya kecil, tapi kok banyak yang mau jadi bupati. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gitu aja terus sampai selesai ya. Balik lagi ke Ardhito. Jadi uang miliaran rupiah itu diterima Ardhito dari berbagai sumber. Salah satunya Ardhito diduga mematok fee mulai 10% hingga 15% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Proyek dipatokin fee. Situ bupati apa preman? Banyak proyek yang berkembang bukan daerahnya tapi saldo bupatinya.
Jadi begini ceritanya begini, PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadi Pratikno memaparkan, pada Februari hingga Maret 2025, Ardhito diduga memerintahkan anggota DPRD Lampung Tengah yang masih kerabat dekatnya, yaitu Ricky Hendra Saputra, untuk mengondisikan pemenang proyek pengadaan barang dan jasa pada sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD Lampung Tengah. Nah ini anggota DPRD bukannya mengawasi, malah ikut-ikut atur kondisi. Wakil rakyat apa wakil pejabat? Gimana rakyat mau percaya kalau anggota DPRD juga ikut sikat duit rakyat? Ibaratnya nih, lo minta tolong temen buat antar gebetan lo pulang, bukannya dianterin ke rumah, malah dibawa ke KUA. Bisa aja tinta stempel. Ardhito diduga meminta agar pengaturan pemenang proyek dilakukan menggunakan mekanisme PL melalui e-katalog. Penonton tahu nggak PL? Bukan pemandu lagu, tapi PL ini penunjukan langsung. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan Ardhito saat dia mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah. Dalam pengkondisian tersebut, Ardhito meminta Ricky agar berkoordinasi dengan Anton Wibowo selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah dan Iswantoro selaku Sekretaris Bapenda. Nah, dari pengkondisian itulah akhirnya pada periode Februari sampai November 2025, Ardhito diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan. Uang itu diterima Ardhito melalui Ricky dan Ranu Hari Prasetyo yang merupakan adiknya. Ya gini, kalau satu daerah mulai bupati, kepala badan sampai anggota dewan masih satu keluarga alias dinasti. Bukannya mikir mengembangkan potensi wilayah, malah numpuk harta buat keluarganya. Rakyatnya susah, mereka hura-hura. Bayangin kalau satu negara yang isi kerabatnya semua. Yang ada rakyatnya dibiarin susah, yang kaya ya itu aja. Masih perlu dibayangkan. Apa udah jelas kelihatan? Ya udah tahu saya. Balik lagi, hasil pengondisian itu akhirnya menunjuk PT LKK Mandiri atau PT EM sebagai perusahaan yang menang lelang dan mendapat 3 paket pengadaan alkes senilai 3,15 miliar rupiah. Dari situ Ardhito Wijaya diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari Muhammad Lukman Samsuri selaku Direktur PT EM. Dalam perkara ini KPK juga bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dalam penelusurannya. Penelusuran aliran dana itu dilakukan untuk mengetahui kemana saja uang suap digunakan, termasuk penggunaan untuk kegiatan politik. Intinya duit suapnya bakal diikutin biar tahu tuh duit jalan-jalan kemana dan ke siapa aja. Emang kita paling ujung-ujungnya jalan-jalannya ke rawat jalan. Cek rekening, jumlah saldo Anda jalan di tempat. Selain kasusnya, kelakuan Ardhito yang seakan putus urat malu alias pedot juga ikut disorot. Salah satunya adalah tingkah Ardhito saat digiring ke mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah kerumunan jurnalis yang bertugas, Ardhito bukannya nunduk, bungkam atau minta maaf ke publik, dia malah godain jurnalis wanita. Ardhito bilang, kamu cantik hari ini. Tersangka korupsi berasa selebriti. Bayangin tangan diborgol, pakai rompi tahanan, masih sempat gombal. Udah nyikat duit masih genit. Biasa ngombalin wewe gombel kali ya. Gara-gara kelakuannya akhirnya publik menelusuri karir politik Ardhito. Diketahui sebelum menjadi bupati, dia menjabat sebagai wakil Bupati Lampung Tengah periode 2021 hingga 2025. Kasihan warganya berharap ada perbaikan, pemimpinnya gasak anggaran. Ternyata dulu udah pernah jadi wabub, jadi suzon kan saya ini. Ini KPK perlu menelusuri juga, jangan-jangan kelakuannya udah nggak beres dari dulu. Suka gombal sembarangan. Kamu tahu nggak bedanya koruptor sama kecoa terbang? Nggak ada bedanya, sama aja ya. Sama-sama menjijikan. Nggak ada bagus-bagusnya.
Soalnya kalau lihat harta kekayaannya berdasarkan LHKPN, Ardhito punya kekayaan sebesar 12,8 miliar rupiah. Kan kita jadi mikir, jadi bupati aja gaji 5,88 juta, apalagi jadi wabub pasti lebih kecil dong gajinya. Dan kalau ditelusuri lagi, Ardhito itu sempat jadi dokter puskesmas dan pernah jadi kepala bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit menular di Dinkes Lampung Tengah. Yang kalau diukur gaji dan tunjangannya pasti lebih kecil dari bupati. Nggak nyambung antara karir dan kayaannya. Jomplang banget. Udah kayak cari jodoh di medsos. Di foto hidungnya lancip. Pas ketemu ternyata di hidungnya ada sepatunya Bang Hotman. Lancip-lancip. Lancip-lancip kan ya. Apa? Lu botak. Nggak cuma kekayaan dan latar pekerjaan. Jejak politiknya juga ikut dikulik. Ardhito juga diketahui kalau sebelumnya merupakan kader PKB. Tapi karena dinamika saat pencalonan dia nggak diusung PKB. Belakangan dia diisukan gabung ke Partai Golkar. Lompat ke Partai Logo Beringin belum mengakar udah ambyar. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Partai Golkar Sarmuji yang bilang kalau Ardhito baru saja gabung. Tapi Ketum Golkar Bahlil Lahadalia bilang dia nggak tahu detail soal ini. Emang harusnya nggak usah ditanya dari awal. Kan lagi puyeng nyalain listrik. Pada akhirnya kasus ini jadi potret bahwa masih banyak pejabat yang sudah hilang urat malu. Uang rakyat diembat buat bayar utang demi bisa menjabat. Statusnya sudah tersangka masih banyak gaya. Masih sempat goda wanita. Itu bukan berani tapi nggak tahu diri. Bukannya malu malah belagu. Lo borju hasil korup. Lagak lo tuh sok tahu. Jika jabatan terus-terusan diduduki orang serakah dan nekat yang kerjanya sikat uang rakyat, maka jangan heran kalau pembangunan bangsa ini jalannya ngadat dan rakyat terus melarat.